Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kami dari kelompok 17 dengan beranggotakan saya sendiri, Kita Radio Konti Samaratungga dengan nomor induk mahasiswa 122200113. Dengarkan saya Dian Fadila Effendi Nasution dengan nomor induk mahasiswa 122200024. pada kelas K3 kami, dosen pengampu yaitu ada Bapak Irwan Sujanto. Selanjutnya kami akan menjelaskan gambaran umum perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Didirikan pada 14 Agustus 1990, pada saat itu jumlah karyawan hanya sebanyak 200 orang. Pada tahun 1994, terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Untuk PT Indofood ini lebih bergerak di bidang makanan cepat saji ataupun minuman ringan. PT Indofood ini mungkin sering kita jumpai pada produk makanan yang ada di rumah kita, seperti mie instan ataupun yang lainnya. Pasti sebuah perusahaan memiliki visi dan misi. Visi dan misi yang ditujukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan yang merupakan penggambaran citra, nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Visi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misi yang ingin dicapai oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Sejarah PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang dikenal dengan Indofood. Dulunya nama perusahaan ini adalah PT Panganjaya Inti Kusuma. Namun kini sudah diubah dan kini perusahaan ini sudah berusia 31 tahun. Sejak awal berdiri sampai sekarang pastinya sebuah perusahaan akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dan pastinya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, di sini akan masuk ke pokok pembahasan kita, yaitu kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja yang pertama di sini adalah bersumber dari bahan kimia, yaitu ada kebakaran. Sumber kebakaran dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat berasal dari konsleting listrik, kelalaian karyawan dalam merokok, dan timbulnya api yang berasal dari bahan-bahan pabrik. Yang kedua ada peledakan. Peledakan ini sumber potensi bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya ledakan adalah kerja boiler yang menghasilkan suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Karena pada PT Indofood ini mengolah bahan makan, jadi akan banyak tungku boiler seperti itu. Yang kedua ada bersumber dari bahaya fisik. Yang pertama ada terjatuh apabila terjadi pada tenaga kerja bagian pemeliharaan tangki-tangki minyak ataupun tangki air, karena pemeriksaan kondisi tangki dengan cara memanjat tangga tangki, tenaga kerja bagian sanitasi lingkungan saat bekerja di ketinggian, dan tenaga kerja bagian teknik saat pengelasan di tempat yang tinggi. Dan yang kedua adalah terjepit, yang dapat menimbulkan bahaya terjepit misalnya pada bagian produksi, terjepit pada mesin produksi, gudang tepung, ataupun gudang finish good. Yang ketiga ada tertimpa. Dalam penumpukan hasil produksi di gudang finish good, tenaga kerja berpotensi tertimpa tumpukan box-box hasil produksi. Selanjutnya ada tertabrak. Dalam proses produksi tidak lepas dengan kegiatan angkat dan angkut. Untuk itu PT Indofood Sukses Makmur menyediakan sarana berupa forklift, loader, lori, dan truk
untuk kegiatan distribusi agar lebih meminimalisir kecelakaan akibat kerja. Nah, apa saja sih penanggulangan kecelakaan akibat kerja di PT Indofood Sukses Makmur Tbk? Yang pertama ada pengamanan mesin. Pengamanan mesin yang dipasang oleh pengaman mesin-mesin di PT Indofood Sukses Makmur Tbk berupa pagar penggunaan pada mesin yang terbuat dari bahan baku yang kuat dan tahan korosi yang disesuaikan dengan tipe mesin yang ada, seperti penutup pada gear. Yang kedua ada penanggulangan kebakaran. Di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, potensi terhadap timbulnya kebakaran cukup tinggi. Maka kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran merupakan prioritas utama. Yang ketiga ada APD atau alat pelindung diri. Dalam penyediaan APD, Departemen GAS bertugas dalam pembeliannya. Penggantian APD dilakukan dalam 1 tahun sekali atau saat APD sudah tidak berfungsi lagi atau rusak. Yang keempat ada sistem izin kerja. Sistem izin kerja diberikan sebagai syarat dalam melaksanakan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan suatu bahaya diberikannya izin kerja, maka bahaya tersebut dapat dikontrol dan dicegah dengan adanya pengawasan dari pihak P2K3, serta prosedur kerja yang benar dengan disediakannya alat pelindung diri ataupun alat pemadam api ringan yang tentu disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang mungkin timbul. Yang kelima ada inspeksi keselamatan kerja. Ada pun beberapa jenis inspeksi yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah yang pertama ada inspeksi peralatan keselamatan kerja, inspeksi APD, inspeksi izin kerja, inspeksi peralatan kerja, inspeksi umum. Dan yang keenam ada emergency response. Emergency response yang ada di PT Indofood Sukses Makmur Tbk hanya emergency light yang akan hidup pada saat lampu mati. Sedangkan emergency response jenis alarm kebakaran otomatis masih dalam tahap perencanaan atau pengembangan. Pelaporan dan investigasi kecelakaan. Pelaporan dan investigasi kecelakaan di PT Indofood Sukses Makmur dilakukan jika ada suatu insiden berbahaya atau terjadi suatu kecelakaan. Penyakit akibat kerja. Yaitu yang pertama ada penyakit yang ditimbulkan dari faktor fisik, ada tuli atau rusaknya pendengaran akibat kebisingan. Untuk penyebab dari tuli ini biasanya standar dari mesin-mesin yang ada itu tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh secara nasional. Jadi untuk hasil intensitas kebisingan itu bisa melebihi dari batas normal. Yang kedua ada buta atau rusaknya penglihatan akibat penerangan. Penerangan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini terdapat beberapa penerangan yang mungkin cukup banyak dan jika terpandang terus-menerus akan menyebabkan kebutaan. Yang ketiga ada penyakit kulit yang ditimbulkan dari tekanan panas. Karena PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini bergerak di bidang pangan, pastinya akan terus-menerus berada di ruangan yang suhunya cukup tinggi. Dan yang keempat ada hand arm vibration syndrome yang ditimbulkan dari getaran. Pengukuran getaran pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini belum sepenuhnya dilakukan, namun dapat diketahui dari data-data yang ada pada mesin screw menghasilkan getaran yang cukup besar. Selanjutnya ada penyakit yang ditimbulkan dari bahan kimia. Yaitu yang pertama ada debu. Mungkin belum dilakukan pengukuran terhadap intensitas debu yang berada di lingkungan perusahaan tersebut, dan perusahaan juga belum memperhatikan betul masalah kesehatan tenaga kerja bagian pembongkaran tepung ataupun yang lainnya yang dapat ditimbulkan dari debu ini. Yang selanjutnya ada bahan-bahan kimia. Pastinya PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini menggunakan bahan-bahan kimia yang mungkin untuk membuat makanan
cepat saji tadi atau minuman cepat saji tadi memiliki kadaluarsa yang cukup panjang. Dan yang selanjutnya ada faktor biologi. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan sehingga menghasilkan produk yang bersih dan sehat merupakan tujuan dari perusahaan. Maka dari itu faktor bahaya biologi harus diminimalkan bila perlu dimusnahkan. Yang selanjutnya ada penanggulangan penyakit akibat kerja. Dalam penanggulangan penyakit akibat kerja ini, selain mengantisipasi faktor-faktor yang menjadi sumber penyakit, perusahaan juga memberi fasilitas kesehatan yang didapat antara lain pelayanan kesehatan kerja. Di dalam Permenaker Trans nomor 3 Men-1982 tentang pelayanan kesehatan kerja, tercantum pokok pelayanan kesehatan kerja antara lain yang pertama ada pemeriksaan sebelum kerja, berkala dan khusus, pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja. Yang ketiga ada pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja. Yang keempat ada pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitasi air. Yang kelima ada pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja. Yang keenam ada pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan PAK. Yang ketujuh ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Kedelapan ada pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas P3K. Yang kesembilan ada memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Yang ke-10 ada membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan dan PHK. Ke-11 ada pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya. Ke-12 memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang selanjutnya ada gizi kerja. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini telah menyediakan kantin untuk memenuhi kebutuhan gizi tenaga kerja yang bekerja sama dengan Catering Pustaka Nusantara dan Kusumasari. Untuk gizi kerja ini dibutuhkan agar kesehatan dari tenaga kerja dapat terjamin dengan baik. Untuk analisis risiko dapat dilanjutkan oleh teman saya, Dian Fadilah. Baik, selanjutnya analisis resiko. Analisis resiko di sini merupakan cara yang digunakan untuk membedah segala sesuatu yang terkait dengan resiko yang akan terjadi atau yang dimaksud. Nah, di sini resiko yang dimaksud adalah resiko dalam kecelakaan akibat kerja. Menurut data, angka kecelakaan kerja di Indonesia itu pada tahun 2009 mencapai sekitar 96.513 kasus dan pada awal tahun 2010 mencapai sekitar 53.267 kasus. Nah, di industri makanan sendiri, kecelakaan kerja ini relatif lebih sedikit resikonya dibandingkan dengan industri-industri lainnya. Riset menunjukkan bahwa kecelakaan kerja di industri makanan ini 3% disebabkan oleh bencana alam, 24% disebabkan oleh peralatan atau mesin-mesin yang ada di pabrik tersebut, dan 73% dari perilaku para pekerja. Next. Nah, berikut merupakan persentase kecelakaan di industri makanan. Ini saya ambil datanya itu dari makalah kami yang sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat, di sini terjepit dan terlindas itu sekitar 20,80%. Kemudian terpotong, teriris, dan tergores itu 9,30%. Selanjutnya ada kontak dengan temperatur tinggi dan rendah itu di angka 5,47%. Selanjutnya ada pengendalian resiko. Kita tahu bahwa menangani bahaya perlu dilakukan pengendalian resiko dalam K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja.
Ada beberapa tingkatan untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja, di antaranya itu yang pertama ada eliminasi. Nah, eliminasi di sini adalah pengendalian risiko K3 untuk menghilangkan suatu bahaya. Jika kita melakukan hal ini, maka kemungkinan kecelakaan tidak akan terjadi kembali. Misalnya, di tempat kerja ada oli yang tumpah, maka sesegera mungkin kita menghilangkan sumber bahaya tersebut. Yang kedua ada substitusi. Substitusi merupakan metode pengendalian risiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin yang berbahaya dengan yang baru. Jadi contohnya di sini pada mesin diesel terdapat kebisingan yang tinggi, maka mesin tersebut harus diganti agar tidak menimbulkan bahaya kebisingan berlebih. Selanjutnya di sini ada engineering control, merupakan proses pengendalian risiko dengan merekayasa atau memodifikasi suatu alat atau bahan yang bertujuan untuk mengendalikan bahaya pada alat atau benda tersebut. Contohnya pada mesin diesel yang tadi terjadi kebisingan yang berlebih, maka kita sebagai engineer jika belum bisa mengganti alatnya dengan yang baru, maka kita sebagai engineer itu harus memodifikasi sedemikian rupa agar suara tersebut tidak bising lagi. Kemudian yang keempat ada administrasi. Langkah ini merupakan proses non-teknis dengan tujuan menghilangkan bahaya. Proses non-teknis ini diantaranya seperti pembuatan prosedur kerja, aturan kerja, pelatihan kerja, penentuan durasi kerja, penempatan tanda bahaya, penentuan label, kemudian pemasangan rambu, serta poster. Yang terakhir ada APD atau alat perlindungan diri. Nah, di sini merupakan tingkatan terakhir terkait pengendalian risiko yang dilakukan untuk K3. Hal ini banyak digunakan karena sederhana dan relatif murah. Contoh APD di sini tuh seperti helm, earmuffs, safety glasses, dan lain-lain. Next. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Dari yang sudah kami paparkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa K3 merupakan hal penting yang tidak boleh dilupakan setiap perusahaan. Kemudian pihak perusahaan harus bersikap tegas jika ada karyawan yang tidak mematuhi aturan atau SOP dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada penggunaan APD. Di sini APD harus menggunakan yang layak dan lengkap seperti helm, earmuffs, safety glasses, dan lain-lain. Kemudian K3 sendiri bisa meningkatkan produktivitas perusahaan serta hal positif lainnya. Untuk saran tersendiri, beberapa saran dari kami yaitu sebagai penulis. Yang pertama itu perlu dilakukan pengukuran terhadap intensitas tekanan panas di lingkungan kerja. Kemudian perlu dilakukan pengukuran intensitas debu di lingkungan kerja juga. Kemudian selanjutnya sebaiknya dibantu oleh Departemen SHE atau Safety, Health, dan Environment. Kemudian yang terakhir sebaiknya pengawasan pada tekanan kerja baik outsourcing atau banyaknya tepung lebih diperhatikan lagi karena pada pekerja-pekerja di bidang ini itu banyak sekali resiko terjadi kecelakaannya. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.